Halo, gua Ateng dari Katros Garage. Kali ini gua mau ngajak kalian untuk ngelihat salah satu hasil terakhir terbaru dari Katros Garage, yaitu KTM Duke 250 cc. Nah, ini bukan punya gua sendiri, tapi ini punya customer Katros. Dan untuk modifnya sendiri, ini memang diperuntukkan untuk daily use. Motor ini gua arahin ke daily use karena untuk KTM 250 cc sendiri memang pemakaiannya lebih klop ya, lebih oke kalau memang untuk harian gitu loh dibanding untuk full custom. Karena memang kalau untuk di custom sendiri motor ini bakal banyak banget yang dirombak. Dan selain itu request dari ownernya sendiri, karena owner ini kan dia seorang pilot, jadi butuh alat transportasi yang memadai ketika dia lagi ada di darat gitu, lagi nggak terbang. Dan untuk bahannya sendiri sih gue pikir udah oke karena KTM Duke 250 sendiri ini udah modifable. Untuk gayanya sendiri sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, secara keseluruhan motor ini mengadopsi style tracker, tapi nggak 100% murni tracker banget gitu loh, karena seperti yang tadi gue bilang motor ini bakal dipakai harian, dimana notabene si owner ini memang kesehariannya kan di dalam kota gitu kan, di kota-kota. Jadi kalau untuk stylenya sendiri yang mencirikan motor ini tracker bisa dilihat dari jenis bannya. Nah, bannya ini kita menggunakan ban dual purpose untuk menonjolkan kesan trackernya. Oke, untuk spek lainnya di bagian kaki-kaki, untuk keseluruhan sebenarnya di bagian velg ya, di bagian velg ini depan dan belakang kita menggunakan velg aluminium, ukurannya yang depan 3 inch sedangkan yang belakang 3,5 inch. Lalu di sini modif yang tersulit ada di bagian tromol. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau KTM Duke ini lahir dari pabriknya itu dibekali dengan velg palang. Jadi nggak ada yang jari-jari seperti ini. Nah, di sini ini kita menggunakan tromol custom, jadi kita bikin sendiri menggunakan bahan plat besi biar tampilan secara keseluruhan motornya biar kelihatan lebih klasik gitu. Kesulitan yang tim Katros alamin saat pembuatan tromol di motor ini memang karena di bagian tromol ini yang paling sulit ya. Yaitu saat ngukur tingkat kepresisiannya gitu loh, karena kan di bagian kaki-kaki, di bagian tromol khususnya yang velg bawaan standarnya ya, di motor ini banyak sensornya gitu kan, mulai dari sensor-sensor kecepatan dan lain-lain tuh semua ada di tromol. Jadi kita memang harus bikin tromol custom sepresisi mungkin mengikuti bentuk si velg standarnya gitu loh, supaya semuanya tetap berfungsi dengan baik. Untuk urusan suspensi di bagian depan dan belakang motor ini tetap mempertahankan bawaan standarnya. Yang pertama yang depan dulu nih, yang depan karena motor ini sudah dari lahirnya sudah dilengkapi dengan shock breaker tipe upside down, jadi gue pikir kenapa enggak tetap dipertahankan gitu kan, karena kalau dari kasta tertingginya model shock breaker, upside down ini udah paling top banget gitu kan. Sedangkan yang belakang suspensi juga tetap mengandalkan standar, cuman kita melakukan penyesuaian sedikit aja supaya motor ini tetap enak dipakai harian, tetap stabil, menyesuaikan juga dari berat badan si ridernya. Untuk penyesuaian shock breaker belakang yang gue sebut tadi, kita melakukan penyetelan ulang di bagian pegas shock breaker belakang. Jadi pernya itu kita atur ulang dengan memasang ring gitu loh. Jadi kalau misalnya bawaan motor ini, kata owner, karena owner ini beratnya sekitar 80 kiloan kan, jadi terlalu bumpy untuk dipakai nikung-nikung atau handlingnya kurang lah. Jadi kita bikin supaya reboundnya cukup keras. Oke, di sektor pengereman, motor ini tetap mengandalkan pengereman standar karena menurut gua ini masih cukup oke untuk mengakomodir kebutuhan ridernya untuk pemakaian dalam kota kan. Karena yang depan ini sudah disc brake juga, depan belakang ya. Jadi menurut gua sudah cukup aman. Lalu kalau untuk body-bodinya sendiri, ini kita semua full custom, kita bikin ulang lagi. Untuk bagian tangkinya ini kita menggunakan plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Dan untuk bagian dalamnya, karena motor ini sudah injeksi, otomatis tim Katros harus merubah posisi full injection. Sedangkan kalau untuk bagian lain, di bagian bodi samping gitu misalnya ya, kita juga menggunakan plat galvanis dengan ukuran yang sama, termasuk di bagian spakbor depan dan spakbor belakang. Jadi kalau untuk bodi custom, secara keseluruhan, motor ini menggunakan bahan plat galvanis.
Kalau dilihat dari desainnya, tangki ini memang bentuknya apa ya, lancip-lancip gitu kan. Kenapa lancip-lancip? Yang pertama, sebenarnya ini request dari gua, bukan dari owner ya gitu loh. Jadi gua yang ngasih masukan ke ownernya. Sebab dari beberapa KTM yang tahun ini tim Katros sudah pernah buat, semuanya itu mengadopsi tangki custom modelnya bulat-bulat gitu kan. Nah, gua pengen bikin sedikit yang beda aja sih, biar motor custom tapi nggak ada yang mirip-mirip gitu loh. Jadi kita bikin lebih lancip-lancip sebenarnya sih. Gue pikir juga cukup masuk sama model KTM karena bawaan asli si KTM, body standarnya itu kan juga dia desainnya lancip-lancip. Jadi gue pikir cukup oke. Kalau ngomongin tangki bawaan standar ini, sebenarnya tangki KTM itu dia aslinya sih dari plat ya. Cuman memang untuk keseluruhan bagian tangkinya itu ditutupin sama cover plastik. Nah, jadi kalau untuk yang sekarang ini kita nggak pakai cover plastik lagi, semuanya full dari plat galvanis. Oke, ngomongin padu-padan masalah warna di motor ini, tim Katros itu menggunakan warna oranye pada strippingnya dan warna abu-abu tua untuk warna dasarnya ya kan. Alasannya karena memang pertama ngikutin warna standar dari surat-surat yang ada di motor ini. Itu satu. Yang kedua, memang kalau untuk stripping oranye ini request dari ownernya karena memang KTM identik dengan warna oranye. Oke, ngomongin sitting posture nih. Nah, kalau motor custom sitting posture penting juga ya. Yang pertama ada di bagian setang. Untuk setang ini kita tetap mempertahankan bawaan standar karena ukuran setang si KTM ini cukup unik cuy. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti pun ukurannya, itu racernya nggak akan masuk kalau tetap pakai racer bawaan standar. Jadi kita tetap mempertahankan stang standar. Lalu indikator juga kita tetap mempertahankan bawaan standar karena motor ini sudah mengadopsi sistem full injeksi. Jadi semuanya elektronik. Kalau diganti nanti ada satu atau dua bagian yang tidak berfungsi. Pindah ke poin berikutnya yaitu posisi duduk. Nah, ini karena frame-nya udah kita rubah, otomatis posisi duduk jadi sedikit berbeda dari bawaan motor standar. Nah, untuk posisi duduknya sendiri tim Katros bikin lebih rendah dibandingin bawaan standarnya. Kenapa? Karena postur dari ownernya sendiri itu sekitar 160 cm-an, jadi nggak terlalu tinggi ya kan. Jadi ketika naikin motor ini gua harapin sih ridernya sebenarnya kakinya napak gitu loh pas berhenti motornya gitu kan. Jadi saat riding juga terasa nyaman. Oke, ngomongin jok, pasti ngomongin rangka juga nih, karena kan jok dirubah, otomatis rangkanya juga ikut dirubah. Nah, di motor ini bisa dibilang 50% bagian rangka kita rombak. Jadi setengah dari motor ini ke depan itu masih tetap mempertahankan sasis standar, sedangkan setengahnya lagi yang ke belakang itu kita custom lagi, kita menggunakan pipa dengan ukuran 1 inch buatan dari Katros Garage. Nah, sasis bawaan standar si KTM ini sebenarnya banyak bracketnya gitu kan. Sedangkan di motor ini, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, kelihatan dari samping kalau bagian sasisnya ini harus terlihat minimalis gitu. Jadi nggak ada bracket-bracket. Nah, untuk modelnya sendiri sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuman di bagian atas frame memang kita buat lebih datar. Tujuannya supaya garis tangki di bawah ini sejajar dengan garis jok yang ada di bawah. Jadi kelihatannya lebih proporsional. Kalau untuk bahan joknya sendiri, bagian bahan plat dasarnya itu kita menggunakan plat besi dengan ketebalan 1,2 mm juga. Lalu kalau untuk busanya ya seperti biasa lah ya, busa jok biasa. Tapi kalau untuk kulitnya kita lapisi lagi dengan kulit sintetik. Alasannya karena kulit sintetik perawatannya lebih mudah, lebih gampang lah dirawatnya, nggak gampang rusak. Lalu kalau untuk ngomongin masalah perintilan aksesoris di motor ini, untuk lampu-lampu misalnya. Lampu depan kita ganti dengan menggunakan lampu LED atau bisa dibilang lampu daymaker ya, ukurannya 5,75 inch. Lampu belakang kita menggunakan lampu aftermarket LED juga, begitu juga dengan lampu sen. Lampu sen kita menggunakan lampu LED aftermarket. Lalu bagian terakhir yaitu bagian knalpot. Nah, di motor ini bagian knalpot kita custom ulang lagi, kita menggunakan bahan dari stainless, full stainless. Jadi keunggulan dari bahan stainless sendiri dia nggak bakal karatan ya. Untuk setengah knalpot dari bagian tengah ke belakang itu custom dari Katros Garage. Untuk model silencernya sendiri memang kita ganti. Jadi ini udah bukan bawaan standar lagi. Untuk modelnya gue bikin ukurannya lebih kecil dibandingin bawaan standar, dan modelnya juga nggak terlalu old school, menyesuaikan dengan karakter motornya
depannya yang sedikit futuristik. Kalau untuk suara knalpotnya, ini karakternya sekarang udah berubah drastis dari bawaan standar. Kalau bawaan standarnya itu ya biasa lah ya, kalem gitu kan. Jadi kalau untuk yang sekarang ini, suaranya udah lebih keluar. Memang tidak terlalu ngebas, tapi gue yakin sih lebih gahar sih knalpotnya. Sekarang gue mau ngajak kalian untuk kita dengerin yuk suara knalpotnya seperti apa. Oke, segitu dulu untuk review singkat dari KTM ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Grid Otomotif. Sampai jumpa.